Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Kakak harap kalian selalu sehat dan siap untuk belajar. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama kakak Salwa Siti Saadah. Dan kalian bisa memanggil kakak dengan sebutan Kak Salwa. Adik-adik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai perubahan kenampakan bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya yang dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Bumi memiliki atmosfer yang kaya akan oksigen, mengandung air yang sangat banyak, memiliki suhu relatif sedang sehingga cocok untuk kehidupan makhluk hidup, dan mengandung berbagai senyawa kimia yang juga mendukung kehidupan. Semua hal tersebut tidak dimiliki oleh planet lain dimanapun pada sistem tata surya. Nah, bumi ini memiliki permukaan yang tidak rata. Daratan dan lingkungan merupakan permukaan pada bumi yang sewaktu-waktu dapat berubah karena suatu hal. Di bumi ini terdapat lembah, gunung, dataran tinggi, dan dataran rendah. Selain itu juga terdapat danau, sungai, air terjun, laut, selat, dan samudra. Kita juga akan menemukan pulau kecil, pulau besar, dan berbagai benua. Perubahan kenampakan bumi yang ada ini disebabkan oleh peristiwa alam dan ada juga yang karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, apa saja sih faktor yang mempengaruhi perubahan kenampakan bumi ini? Ternyata, faktor yang menyebabkan perubahan kenampakan bumi dibagi ke dalam dua faktor. Yang pertama ada faktor alam, dan yang kedua ada faktor manusia. Sekarang kita bahas faktor alamnya terlebih dahulu yuk. Nah, untuk faktor alam yang pertama ada pasang dan surut air laut. Adik-adik, di manakah kalian tinggal? Apakah dekat dengan sungai atau laut? Atau mungkin kalian pernah bermain dengan teman-teman kalian menuju laut dan menikmati indahnya pantai di sana? Lantas, ketika di laut, apakah kalian mengamati air laut itu? Ternyata, jika kita amati secara sesama, volume air laut dalam waktu sehari dapat mengalami kenaikan atau disebut pasang dan mengalami penurunan atau disebut surut. Penyebab utama terjadinya proses pasang surut air laut adalah gaya gravitasi bulan pada bumi. Walaupun gaya gravitasi matahari juga mempengaruhi, namun pengaruhnya tidak terlalu besar. Hal ini dikarenakan jarak bumi ke matahari sangatlah jauh, berbeda dengan jarak bumi ke bulan. Nah, untuk faktor alam yang kedua ada bencana alam. Perubahan kenampakan bumi bisa juga disebabkan oleh bencana alam. Di antaranya ialah terjadinya bencana gunung meletus, tsunami, longsor, erosi, banjir, angin puting beliung, dan bencana alam lainnya. Bencana alam tersebut dapat merubah kenampakan permukaan bumi karena bencana yang dihasilkan dapat mengubah suatu bentuk kenampakan alam. Contohnya, ada Danau Toba yang terbentuk akibat meletusnya Gunung Toba pada sekitar 74.000 tahun yang lalu. Sekarang kita masuk ke faktor yang kedua, yaitu faktor manusia. Untuk faktor manusia yang pertama ada kebakaran hutan. Hutan telah menyediakan begitu banyak kebutuhan manusia, misalnya sebagai sumber makanan, sumber air, bahkan sumber bahan bangunan juga terdapat di dalam hutan. Kebakaran merupakan suatu bencana yang terjadi karena adanya kobaran api di suatu tempat. Bencana ini dapat merugikan banyak orang, bahkan hewan pun akan merasakan dampak yang begitu besar. Pada saat musim kemarau panjang, banyak pohon yang mengering, ranting dan daun yang kering banyak yang berguguran di tanah. Jika hal ini terjadi di suatu hutan, maka panasnya terik matahari bisa menyebabkan kebakaran pada hutan. Selain karena matahari, hal yang sering menyebabkan kebakaran hutan ialah manusia.
Misalnya saat ada seseorang yang merokok di tengah hutan, kemudian membuang puntung rokok secara sembarangan, maka puntung rokok itu bisa menjadi api karena mengenai ranting dan daun-daun yang sudah kering. Itulah sebabnya kita tidak boleh meninggalkan api unggun dalam keadaan menyala di hutan. Pembakaran untuk membuka lahan baru juga sering dilakukan oleh manusia. Jenis pembakaran hutan seperti ini sering terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dapat mempengaruhi bentuk daratan. Daratan yang mulanya menghijau karena ditumbuhi oleh banyak pepohonan akan menjadi hitam karena bekas-bekas kebakaran. Lalu faktor manusia yang kedua ada alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh keuntungan dapat menjadi salah satu penyebab perubahan kenampakan permukaan bumi. Seperti halnya alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian, menyebabkan bentuk permukaan bumi berubah yang asalnya banyak pohon tergantikan oleh hasil pertanian. Lalu ada juga peristiwa lumpur lapindo yang disebabkan oleh pengeboran lahan. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur di suatu wilayah menyebabkan perubahan kenampakan permukaan bumi. Hal ini disebabkan karena wilayah yang sebelumnya adalah perbukitan dialih fungsikan menjadi pembangunan perumahan, jalan tol, gedung-gedung, dan lain sebagainya. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan kenampakan permukaan bumi karena permukaan bumi tidak lagi pada wujud dan bentuk semula. Adik-adik, untuk mengatasi terjadinya peristiwa perubahan kenampakan bumi, maka kita manusia sebagai makhluk hidup utama yang sangat berpengaruh untuk perubahan alam harus melakukan beberapa cara berikut. Yang pertama, kita harus memelihara dan merawat lingkungan sekitar. Yang kedua, tanamlah tanaman yang baik untuk kebaikan udara di sekitar. Yang ketiga, jagalah kebersihan sehingga tidak mengotori lingkungan. Dan yang keempat, jangan terlalu banyak memakai kendaraan bermotor. Lebih seringlah memakai kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda. Nah, adik-adik, sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga ilmu yang kakak sampaikan dapat bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.